在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰般。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Tekanan pada benteng gunung segera berkurang ketika pasukan dari Aliansi Hitam bertebaran dalam kekalahan. Pertempuran intens besar telah berakhir dengan cara antiklimaks dengan tekanan Xiaoyan yang mengesankan. Harus dikatakan bahwa kekuatan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Tentu saja, tepatnya, itu adalah efek khusus dari api jantung yang jatuh untuk memanggil api hati yang terlalu menakutkan. Saat dia memanggil api jantung melawan lawan yang lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia mungkin tidak dapat menyebabkan mereka menyala sendiri, tetapi dia akan dapat mengalihkan perhatian saat mereka mencoba untuk menekannya. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka akan sedikit melemah. Jika dia bertemu lawan yang jauh lebih lemah darinya, nyala api hati akan menjadi kunci yang merenggut nyawa mereka. Orang-orang dari Black Lions yang menyulut api sendiri dan berubah menjadi abu adalah contoh terbaik. Ancaman ke benteng telah diselesaikan saat pasukan dari Aliansi Hitam tersebar mundur. Banyak sosok hitam berkedip dan muncul dari benteng pertahanan, dan mulai membersihkan kekacauan setelah pertempuran besar. Xiaoyan, Xiao Li, Ziyan, dan yang lainnya sedang duduk di aula besar di tengah benteng. Meskipun semua orang sampai taraf tertentu sedikit lelah, ini semua ditekan oleh kegembiraan mereka dari pertempuran besar yang intens sebelumnya. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kejam. Anda sebenarnya benar-benar menghabisi Fan Lao. Dia adalah seorang elit Do Huang. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan wilayah sudut hitam berguncang hebat. Lin Yan tertegun cukup lama setelah mendengar berita bahwa Fan Lao dibunuh oleh Xiaoyan sebelum akhirnya dia menamparkan bibirnya dan berbicara. Xiaoyan tersenyum, tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang dan berkata sambil tersenyum, Xiaoyan berterima kasih pada semua orang di sini atas bantuannya kali ini. Jika ada peluang di masa depan. Xiaoyan belum selesai berbicara saat Lin Yan menyela, kita sudah saling kenal begitu lama. Lupakan kata-kata membosankan ini. Jika saya menemui masalah di masa depan, saya akan datang dan mencari Anda bahkan jika Anda tidak membuka mulut. Xiaoyan tercengang sebelum dia segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karakter orang ini selalu terus terang. Hei, Xiaoyan, aku juga sudah banyak berkontribusi, lebih baik kamu tidak lupa. Ketika Ziyan di samping melihat bahwa Xiaoyan hanya berterima kasih pada Lin Yan, dia segera bergumam dengan tidak senang. Tenang, gadis kecil. Saya tidak akan melupakan pil transformasi tubuh Anda. Xiaoyan menepuk kepala Ziyan sambil tersenyum dan menyanjung Ziyan sampai dia tersenyum. Aku tidak berpikir aku harus bersikap sopan kepada kalian berdua, kan? Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao dan Hu Jia di samping dan berbicara sambil tersenyum. Keduanya tersenyum dan mengangguk, termasuk 2 tahun ini. Mereka bertiga bisa dianggap teman lama. Dari tidak saling berhadapan di masa lalu hingga hari mereka bergandengan tangan untuk membentuk faksi seperti Punch Gate. Perasaan persahabatan antara ketiganya semakin melunak. Wu Hao sedikit kaku ketika menghadapi masalah, tetapi sangat sulit baginya untuk tidak setia begitu dia mengenali seseorang sebagai teman. Hu Jia sangat pintar, dan juga orang yang tulus yang tidak menyembunyikan perasaannya. Hubungannya dengan Xiaoyan juga cukup baik. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan ucapan terima kasih yang tidak berarti itu. Semua orang berterima kasih satu sama lain sebelum Xiaoyan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin di aula. Karena mereka terdesak waktu sebelumnya, Xiaoyan tidak mengamati Xiao Li secara detail. Sekarang setelah dia tenang dan melihat, alisnya juga menjadi sedikit bersatu. 2 tahun itu menambah rasa dingin di wajah Xiao Li. Namun, aura kematian samar yang tertinggal di antara alisnya sangat jelas di mata seseorang seperti Xiaoyan yang kekuatan spiritualnya sangat kuat. Kakak kedua, apa yang terjadi padamu selama 2 tahun ini? Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum tanpa sadar membuka mulutnya untuk bertanya.
Wajah Xiao Li yang semula tersenyum saat melihat Xiao Yan bercakap-cakap dengan teman-temannya tiba-tiba menjadi kusam saat mendengar pertanyaan ini, senyumannya juga perlahan menghilang saat dia terdiam. Suasana yang awalnya agak menggembirakan dari aula besar itu berangsur-angsur mereda setelah diamnya Xiao Li, semua orang melihat ekspresi mantan sebelum melihat mata satu sama lain. Semuanya ragu, akhirnya, Hu Jia, yang lebih sensitif sebagai seorang wanita, menatap Wu Hao dan yang lainnya dengan matanya sebelum diam-diam mundur dari aula, dia bahkan dengan lembut menutup pintu ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan memperhatikan Xiao Li yang diam dengan saksama, dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Lin Yan dan yang lainnya pergi, dari aura kematian yang tersisa di alis Xiao Li, seolah-olah dia adalah orang yang kematiannya sudah dekat, situasi semacam ini tidak memungkinkan kelalaian sedikit pun di pihak Xiao Yan. Setelah lama di bawah tatapan tegang Xiao Yan yang terus-menerus, Xiao Li akhirnya menghela nafas panjang, dia mengungkapkan senyum pahit ke arah Xiao Yan dan perlahan berkata, Xiao Yanzi, kamu adalah orang yang paling menonjol di klan Xiao kita, sebelum aku tiba, kakak telah memberitahuku bahwa aku bisa mati tapi kamu tidak bisa. Saya tidak memiliki sedikit pun ketidaksetujuan dengan hal ini. Wajah Xiao Yan berkedut sedikit. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, hidungnya tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi masa mendengar kata-kata ini. Setelah aku mengetahui kematianmu di Akademi Jianan saat itu, aku ingin langsung pergi dan menemukan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam serangan diam-diam untuk melibatkan mereka dalam pertarungan habis-habisan karena pembalasan besar klan Xiao. Xiao Li teringat akan keputusasaan dan kegilaan di hatinya saat mengetahui berita tersebut, tinjunya tanpa sadar mengencang, jika kamu benar-benar mati, kemungkinan klan Xiao akan hancur total. Saya telah menahan keputusasaan ini selama sekitar 2 bulan atau lebih sebelum saya akhirnya menekan dorongan untuk pergi dan menemukan orang-orang ini untuk bertarung di dalam hati saya, karena Anda sudah tidak ada lagi, beban hanya bisa dipikul oleh saudara kedua. Namun, aku tahu bahwa mengingat kecepatan latihanku, sepertinya aku tidak akan bisa mencapai kekuatan yang mampu membalas dendam pada Mystic Cloud Sect di masa mendatang, namun, beruntung surga tidak meninggalkan jalan yang mengarah ke jalan buntu, sekitar setengah tahun setelah berita kematian Anda tersebar, saya telah melarikan diri ke pegunungan yang dalam saat dikejar, secara kebetulan, saya memperoleh sesuatu. Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li ketika dia berbicara sampai saat ini, emosi Xiao Yan juga menjadi sedikit tegang, dia bisa merasakan bahwa alasan saudara keduanya berubah menjadi seperti ini pasti karena hal yang dia peroleh. Di antara hal-hal yang saya peroleh, ada 1 botol pil obat dengan 2 pil obat berwarna merah di dalamnya, menurut informasi yang tertulis di botol, pil obat semacam ini mampu secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang yang berada di sekitar kelas Dadoshi sampai ke kelas Dowang, namun, begitu pil obat seperti itu digunakan, seseorang hanya bisa mempertahankan hidupnya selama 3 tahun, dengan kata lain, pil obat ini pada dasarnya menggunakan seluruh sisa hidup seseorang untuk ditukar dengan kekuatan Dowang selama 3 tahun. Rasa pusing tiba-tiba menyerbu kepala Xiao Yan, dia mengaduk semua ingatan di benaknya sebelum akhirnya menemukan pil obat yang mirip dengan yang baru saja disebutkan Xiao Li. Pil pemakan hidup. Xiao Li juga agak terkejut dengan kemampuan Xiao Yan memanggil nama pil obat yang telah lama hilang di benua itu, namun, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Yan langsung duduk lemas di kursinya saat melihat Xiao Li mengangguk, dia menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya, wajahnya gelap dan suram, pil obat ini adalah sesuatu yang Yao Lao katakan padanya selama perjalanan mereka. Bahkan suaranya dipenuhi dengan rasa sayang dan kekaguman ketika dia berbicara tentang pil obat jenis ini. Life Devouring Pill itu adalah pil obat yang pernah mengguncang seluruh benua bertahun-tahun yang lalu, itu bisa dianggap berada di puncak tingkat ke-7, pencipta pil obat semacam ini adalah Grandmaster Alchemist yang memiliki reputasi yang cukup hebat. Aspek yang paling menakutkan dari pil obat ini adalah ia mampu menciptakan banyak ahli Dowang. Bisa dibayangkan, betapa rela orang-orang ketika pil yang satu ini mampu melewati semua kesengsaraan pelatihan yang harus mereka jalani untuk naik ke level ini, meskipun kekuatan pinjaman sementara semacam ini diperoleh dengan menyia-nyiakan hidup seseorang, siapa di antara orang-orang yang benar-benar dapat mengandalkan pelatihan normal untuk mencapai kelas Dowang yang tidak memiliki bakat pelatihan yang luar biasa?
Bagaimana bakat ini bisa menjadi sesuatu yang dimiliki semua orang? Oleh karena itu, hal itu membangkitkan kegilaan banyak orang saat pil obat semacam ini lahir. Beberapa golongan kelas 1 di benua memiliki keserakahan yang ekstrim untuk itu. Bagaimanapun, siapapun yang bisa mendapatkannya mungkin bisa menciptakan ahli doang. Coba pikirkan, siapa yang bisa mengalahkan faksi jika memiliki 1000 atau 10.000 pasukan doang. Namun, kegilaan semacam ini tidak berlanjut lama sebelum perlahan-lahan dimusnahkan. Ini karena alkemis yang menciptakan Life Devouring Pill telah menghilang dalam semalam bersama dengan formula obat untuk Life Devouring Pill. Masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan mencarinya kemana-mana dalam waktu singkat setelah dia menghilang. Namun, seiring berjalannya waktu, kegilaan yang mengguncang seluruh benua perlahan-lahan menjadi tenang. Yang disebut Life Devouring Pill itu secara bertahap menghilang di sungai waktu yang panjang, bahkan mencapai tingkat yang asing bagi banyak alkemis hari ini. Seandainya Yao Lao tidak sesekali memberitahunya informasi terkait, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan mengetahui beberapa rahasia dunia alkemis ini sejak lama. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak memiliki mood untuk peduli tentang betapa hebatnya Life Devouring Pill itu. Dia hanya tahu bahwa sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Li mengonsumsi pil obat. Dengan kata lain, itu berarti dia hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Ekspresi Xiao Yan sedikit pucat, matanya dipenuhi dengan benang darah. Sesaat kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, "Kamu jelas tahu bahwa benda ini mencabut nyawamu untuk ditukar dengan kekuatan, kenapa kamu memakannya?" Xiao Li tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara marah Xiao Yan. Dia berkata, "Kamu sudah mati, apalagi yang bisa saya lakukan? Jika saya tidak melakukan ini, berapa tahun kemudian sebelum saya bisa membalas dendam?" Xiao Yan terkejut sebelum dia tiba-tiba mengerti. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Anda hidup adalah hal terbaik yang bisa terjadi, kakak kedua tidak penting, klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu." Xiao Li tersenyum saat dia melihat wajah Xiao Yan yang putus asa. Dia menepuk bahu mantan dan merenung sejenak. Dengan membalikkan tangannya, botol yang agak aneh dan transparan muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati meletakkan botol di atas meja. Xiao Li melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menekan suaranya dan berkata, "Kakak ketiga, inilah yang disebut pil pemakan kehidupan. Ini mungkin yang terakhir di seluruh benua." Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan segera memfokuskan pandangannya pada pil obat bundar berwarna darah di dalam botol giok. Pil obat seluruhnya berwarna merah darah, dan seukuran mata naga. Pil obat ini tampak sangat aneh. Sekilas, itu terlihat seperti tubuh transparan yang dipenuhi darah. Ada cahaya merah tua berdarah di tengah pil obat. Sekilas pil itu seperti mata kecil dan seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan aneh. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke arah pil obat berwarna merah darah. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tampaknya bisa merasakan samar-samar bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari barang biasa. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi area yang berbeda. Terlepas dari apa itu, Life Devouring Pill ini adalah pil obat tingkat tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Guru telah menyebutkan bahwa ketika pil obat telah mencapai tingkat tertentu, itu akan memiliki beberapa spiritualitas. Aku ingin tahu apakah itu juga kasus Life Devouring Pill ini. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil botol itu dan pandangannya menyapu mulut botol itu hanya untuk sedikit terkejut. Jenis jejak energi tertentu tergambar di tutup botol. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, sepertinya itu memiliki semacam efek penyegelan. Memang layak menjadi pil obat tingkat 7 puncak. Tidak disangka bahwa bahkan benda yang digunakan untuk menyimpannya harus menggunakan energi untuk menekannya. Dari kelihatannya, apa yang dikatakan guru itu benar. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit, tetapi tidak mengeluarkan pil obat dari botol. Pil obat tingkat seperti itu tidak bisa diambil secara acak. Jika tidak, itu akan membawa fenomena yang tidak biasa. Apakah ada hal lain yang diperoleh saudara kedua dengan pil obat? Xiao Yan memegang botol saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li kaget saat mendengar ini, tatapannya segera mulai melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengangguk dan mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya. Gulungan itu memiliki cahaya merah samar merembes keluar darinya.
apalagi, tidak ada satu titik pun di seluruh tubuhnya untuk membukanya, semuanya seperti tiang giok yang rapat. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh bersama dengan pil, tetapi saya tidak dapat membukanya. Xiao Li menyerahkan gulungan berwarna darah itu ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cemberut. Xiao Yan dengan cepat meletakkan botol giok di tangannya dan menerima gulungan itu. Dia meletakkannya di tangannya dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dengan lembut menghembuskan napas dan menyuarakan pikirannya, jika saya tidak salah, ini harus menjadi formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Li tidak banyak berubah saat mendengar ini. Dia samar-samar menebak sesuatu yang serupa ketika dia mendapatkan pil obat saat itu, namun, dia tidak terlalu yakin. Hati Xiao Li menjadi mendidih ketika dia mendengar konfirmasi Xiao Yan. Dia menjilat lidahnya dan menggunakan suara yang sangat lembut untuk berbicara. Jika ini benar-benar formula obat untuk pil pemakan kehidupan, klan Xiao kita mungkin memiliki harapan untuk menjadi makmur, mampu menciptakan lusinan ahli Dou Wang. Sekte Misty Cloud itu tidak akan menjadi apa-apa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit, bahkan jika Life Devouring Pill ini dapat mencabut nyawa seseorang untuk mendapatkan kekuatan Dou Wang selama 3 tahun, itu juga berada di puncak dari tingkat 7 pil obat, bagaimana bisa begitu mudah dimurnikan? Sepertinya hampir tidak ada orang di benua ini yang bisa membuat pil obat tingkat 7 dalam jumlah besar. Yao Lao harus mengerahkan semua usahanya untuk untungnya memperbaiki pil obat tingkat 6. Pil roh tanah berhasil saat itu, apalagi pil pemakan kehidupan, ini yang dapat dianggap di antara yang teratas dalam tingkat ke-7, lupakan masalah apakah mungkin menemukan bahan obat yang cukup, bahkan jika seseorang berhasil menemukannya, hanya memperbaiki pil obat tingkat 6 sudah menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Jika seseorang memperbaiki pil obat tingkat 7, bukankah surga tidak akan menurunkan petir yang akan menghancurkan orang dan pil itu? Selain itu, bahkan jika petir tidak membunuh, bukankah orang itu akan lebih beruntung jika itu menarik perhatian beberapa orang kuat? Di benua Doki saat ini, alkemis yang bisa memperbaiki pil obat di puncak tingkat ke-7 sudah ada yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Mungkin, bahkan Yao Lao saat ini akan kesulitan untuk memperbaikinya, kecuali dia memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, yang baru saja melonjak tajam. Dan fakta bahwa dia mengendalikan Flame Heart Flame. Peluangnya untuk berhasil menyempurnakan Life Devouring Pill, ini bahkan mungkin tidak mencapai 10%, selain itu, tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan yang sangat bodoh jika dia menyerahkan formula obat kepada seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Oleh karena itu, mencoba untuk mengandalkan Life Devouring Pill ini untuk membuat lusinan ahli Dou Wang jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Xiao Li pun terbangun dari ilusinya agak kecewa saat mendengar perkataan Xiao Yan. Dia mendesah tanpa daya dan berkata, kamu harus menyimpan benda ini, aku bukan seorang alkemis, jadi tidak akan banyak gunanya bagiku untuk memegangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia tidak menolaknya, memang tidak cocok untuk meletakkan kentang panas semacam ini di tangan Xiao Li. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut ke gulungan itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan ekspresi serius, kamu tidak boleh menyebutkan Life Devouring Pill atau formula obatnya kepada siapapun, jika tidak, akan ada banyak masalah jika bocor. Tenang, saya bukan orang yang impulsif, selama 2 tahun ini, tidak ada orang lain selain Anda dan saya yang mengetahui hal ini. Xiao Li tersenyum saat menjawab, dia menunjuk ke arah botol giok di atas meja dan berkata, kamu juga harus membawa Life Devouring Pill yang terakhir bersamamu. Itu tidak lagi berguna bagiku. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengambilnya. Dia menyuarakan pikirannya, saya akan meluangkan waktu untuk mempelajari pil pemakan kehidupan ini dan formula pengobatannya untuk menemukan metode untuk mengatasinya dalam waktu 1 tahun untuk menghilangkan benda ini dari Anda. Xiao Li tersenyum acuh tak acuh mendengar ini, semuanya baik-baik saja selama kamu masih hidup, tidak masalah apakah saya ada atau tidak. Xiao Yan memutar matanya karena kata-kata Xiao Li. Dia berdiri dan berkata, saya akan kembali ke Akademi Jianan sekarang, 2 hari kemudian, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Han Feng. Han Feng,
Alis Xiaoli terjalin erat ketika dia mendengar nama ini yang diketahui semua orang di wilayah sudut hitam. Dia berkata, kamu ingin mencarinya. Orang itu adalah level puncak elit sejati Do Huang. Selain itu, dia mendapat bantuan dari satu jenis, api surgawi. Dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Do Zong biasa. Bukankah risiko yang terlalu besar bagimu untuk menemukannya? Selain itu, aliansi hitam memiliki orang kuat sebanyak awan, kamu. Kamu tidak perlu khawatir, mungkin ada banyak orang kuat di dalam Black Lions, tapi ada juga cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Kali ini, kami berakting bersama, dan bukan hanya saya sendiri. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata. Selain itu, Han Feng itu mungkin memiliki api surgawi, tapi aku juga. Selain itu, aku memiliki lebih dari dia. Apa sebenarnya kekuatanmu sekarang? Xiao Li menimbang Xiaoyan naik turun sebelum tiba-tiba bertanya. Saya harus berada di puncak kelas Do Huang dan tidak jauh dari terobosan untuk menjadi Do Huang. Xiaoyan tersenyum. Dia sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkan Xiao Li. Dia saat ini mungkin berada di puncak kelas Do Huang tetapi dia belum benar-benar mengendalikan kekuatan di level ini. Kecuali jika ada situasi khusus, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa sekali lagi maju ke Do Huang. Celah dari seluruh kelas, Xiao Li mengerutkan kening, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, dia segera teringat masalah Fan Lao yang sekarat di tangannya, baru kemudian dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, hati-hati, selain itu, akan lebih baik jika Anda mengajak saya kali ini. Aku seharusnya tidak menjadi beban bagimu karena kekuatanku saat ini. Aku juga akan khawatir jika aku meninggalkanmu di wilayah sudut hitam. Kakak kedua, kamu harus membereskan situasinya. Aku akan membawamu ke akademi untuk tinggal selama 2 hari. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menempatkan Life Devouring Pill dan formula obatnya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Li biasanya bertindak tegas dan cepat, karena itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah benar-benar menenangkan semua orang, meskipun beberapa anggota telah meninggal selama pertempuran besar itu sebelumnya, masih ada hampir 100 orang, meskipun ini tidak dapat dibandingkan dengan faksi besar seperti Sekte Darah, itu tidak dianggap sebagai kekuatan lemah di dalam wilayah sudut hitam. Xiaoyan tidak ragu-ragu setelah semuanya beres. Lebih dari 10 Griffin terisi penuh dengan orang-orang sebelum mereka mengepakkan sayap dan terbang tinggi di langit, membawa kelompok besar saat mereka sekali lagi terbang kembali ke Akademi Jianan. Karena beberapa alasan, Xiaoyan bisa membuat Xiao Li menempatkan bawahannya di kota Jianan di luar akademi, mereka tinggal di sana sementara Xiao Li sendiri dibawa ke akademi dalam Akademi Jianan. Ada keributan saat Xiaoyan dan yang lainnya kembali. Keributan ini menjadi sangat jelas ketika beberapa anggota Punch Gate yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar, menyebarkan berita bahwa pemimpin sekte, Blood Sect, Fan Lao, dibunuh oleh Xiaoyan. Seluruh akademi batin menjadi terlibat, seorang elit Do Huang adalah ketinggian yang hanya bisa mereka lihat. Namun, ahli seperti itu bahkan tidak meninggalkan mayat di tangan Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan secara alami tidak peduli tentang keributan yang dia bangkitkan di Akademi Dalam, dia pergi mencari penatua pertama Suqian setelah dia kembali ke Akademi Dalam, yang terakhir juga merasa terkejut dengan Xiaoyan yang membunuh Fan Lao. Namun, dia tidak terlihat terlalu kaget, dia jelas mengerti betapa menakutkan kekuatan bertarung Xiaoyan diberikan bahwa dia mengendalikan 2 jenis api surgawi. Meskipun agak melanggar aturan untuk Xiaoyan membawa Xiao Li ke Akademi Dalam, Suqian diam-diam menyetujuinya, bagaimanapun, status mantan saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh siswa biasa untuk dibandingkan. Xiaoyan, yang memiliki 2 jenis api surgawi, adalah seseorang yang bahkan dia tidak berani meremehkan. Karena itu, setelah sedikit menegurnya, Suqian melepaskan Xiaoyan. Dia bahkan secara khusus mengingatkan Xiaoyan tentang aktivitas besar itu 2 hari kemudian. Kegiatan besar ini adalah sesuatu yang juga sangat dinantikan Xiaoyan. 2 hari berlalu untuk mengantisipasinya, langit di hari kedua baru saja menjadi cerah ketika beberapa siswa merasakan bahwa atmosfer di dalam akademi dalam kurang baik, hanya ketika mereka melihat sosok manusia yang terbang ke langit dari seluruh akademi dalam barulah mereka akhirnya mencapai pemahaman.
sepertinya Akademi Dalam bermaksud melakukan sesuatu yang besar. Para siswa di Akademi Dalam telah melihat cukup banyak peristiwa besar seperti itu selama 2 tahun terakhir ini. Setiap kali orang-orang kuat dari Akademi Dalam pindah, mereka pasti akan pergi dan menemukan masalah dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam. Namun, ada beberapa orang tajam yang menemukan bahwa skala kali ini lebih besar dari waktu sebelumnya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam Akademi Batin tepat ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap para ahli Akademi Dalam yang mengepakkan sayap mereka di langit dengan wajah iri. Segera, sepasang sayap api hijau giok membawa sosok hitam saat mereka bergegas ke langit sebelum sosok itu muncul ke permukaan. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lolongan dan berbalik, mata mereka menjadi panas dan liar saat melihat pemuda berjubah hitam yang muncul. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yan adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran hebat Akademi Dalam dengan status pelajar. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa di mata para siswa muda ini. Ini karena memiliki kualifikasi seperti itu menunjukkan bahwa Xiao Yan telah menjadi orang yang benar-benar kuat yang bahkan diakui oleh eselon atas Akademi Dalam. Xiao Yan mengabaikan tatapan panas liar di bawahnya saat dia berdiri di langit. Tatapannya beralih ke langit utara, dan busur yang dipenuhi dengan hawa dingin perlahan muncul di wajahnya. Kali ini, izinkan saya membantu guru membersihkan sampah. Wilayah Black Corner, Kota Feng. Kota Feng saat ini telah sangat berubah selama 2 tahun yang singkat ini karena Han Feng telah mendirikan aliansi hitam, dan telah menempatkan markas besarnya di kota ini. Ini menyebabkan kota kecil ini menjadi kota terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Ukuran dan bisnis kota Feng saat ini semuanya jauh dari apa yang dapat mereka bandingkan dengan 2 tahun lalu. Sebuah rumah besar berdiri di area luas di tengah kota. Aura sombong yang megah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu bangunan pun di dalam kota. Tentu saja, menjadi tempat di mana semua orang kuat dalam aliansi hitam membahas masalah dan rumah Han Feng. Sepertinya tidak ada satu orang pun di kota yang memiliki keberanian untuk melampauinya. Han Feng saat ini telah menjadi penguasa tempat ini, statusnya sekokoh batu di bawah reputasi besar, aliansi hitam. Tidak seorang pun di seluruh wilayah sudut hitam yang berani memprovokasi dia. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalam aula mansion yang sangat luas. Orang yang duduk di kursi pemimpin tertinggi secara alami adalah kepala aliansi saat ini dari aliansi hitam, Kaisar Obat Han Feng. Tidak jauh di kiri dan kanan Han Feng adalah orang-orang terkuat di wilayah sudut hitam. Emas perak bersaudara, di bawah mereka adalah kepala dari berbagai faksi yang telah bergabung dengan Black Lions. Salah satu dari kepala faksi ini adalah jenis orang yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seluruh wilayah sudut hitam sedikit bergetar hanya dengan menginjak kaki mereka. Namun, orang-orang kuat ini hanya bisa duduk di kursi bawah dalam kesempatan seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa ketatnya pembagian posisi seseorang di Black Lions. Suasana di ruang pertemuan agak menekan. Suasana menekan semacam ini semuanya berasal dari wajah Han Feng yang agak gelap dan suram di kursi pemimpin. Semuanya, tatapan Han Feng perlahan menyapu wajah semua orang di aula saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Saya pikir kalian semua seharusnya mendengar berita, bocah kecil bernama Xiao Yan di Akademi Dalam masih hidup. Ada keributan di dalam aula besar itu, meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar nama yang sangat akrab ini. Seorang ahli yang bisa mengalahkan Han Feng adalah seseorang yang tidak boleh mereka remehkan. Pemimpin sekte darah, telah mati di tangan anak nakal ini. Jari Han Feng dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Kata-kata yang dia ucapkan seperti bom yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Meskipun mereka telah menerima kabar dari 2 hari yang lalu, mereka tidak berani mengkonfirmasi kematian Fan Lao. Dengan mengatakan ini sekarang, Han Feng tidak diragukan lagi mengumumkan akhir-akhir Fan Lao kepada semua orang. Meskipun Black Lions tidak sepenuhnya bersatu, kematian Fan Lao juga menyebabkan mereka berduka atas kerabat mereka. Jelas, yang paling mereka rasakan adalah sedikit kekhawatiran dan kegelisahan. Saat itu, kematian Xiao Yan di api surgawi, secara langsung atau tidak langsung terkait dengan mereka. Sekarang bocah itu telah hidup secara tak terduga, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini dengan mudah melarikan diri. Ini jelas terlihat dari cara dia membunuh Fan Lao.
Meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan bocah itu, aku bisa melihat bahwa dia adalah tipe yang pasti akan membalas dendam. Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu, dan saya pikir dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Han Feng mengernyitkan alisnya sedikit dan berkata, kekuatan Fan Lao bisa berada di peringkat 10 besar bahkan jika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam, namun bahkan dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu mungkin lebih kuat daripada dia 2 tahun lalu. Jika dia benar-benar datang dan membalas dendam, berapa banyak dari Anda yang duduk di sini yang memiliki keyakinan bahwa Anda dapat melarikan diri hidup-hidup? Tatapan Han Feng melihat ke sekeliling ruangan, suaranya agak gelap dan serius. Semua orang di aula saling memandang, dengan pengecualian dari Gold Silver Brothers, semua orang sedikit merajut alis mereka. Wajah mereka sangat jelek, mungkin ada sejumlah kecil orang di antara mereka yang kekuatannya lebih kuat dari Han Feng. Tetapi tidak diragukan lagi ada celah yang cukup besar antara Xiao Yan, yang mampu membunuh Fan Lao, dan mereka, jika itu masalah sederhana untuk bertemu dengannya sendirian, apakah mereka bisa melarikan diri adalah pertanyaan yang sangat penting. Lagi pula, mereka jelas tahu taktik orang tua Fan Lao itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia memiliki banyak metode untuk melarikan diri, namun, dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan, belum lagi mereka. Saudara Han, dia sendiri mungkin sangat kuat, tapi apakah tujuan kita untuk tidak mengakhiri situasi seperti itu ketika kita mendirikan Black Alliance saat itu? Jika dia benar-benar datang dan ingin membalas dendam, banyak ahli dari Aliansi Hitam, kita akan menyerang bersama, jangan bilang padaku bahwa dia bisa membalikkan langit. Keheningan berlangsung sesaat sebelum seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang tiba-tiba berbicara sambil tertawa kepada Han Feng, untuk dapat memiliki tempat duduk di area yang kacau seperti wilayah sudut hitam, seseorang tidak hanya harus memiliki kekejaman, tetapi juga kelicikan. Oleh karena itu, lelaki tua ini telah mengumpulkan seluruh Aliansi Hitam ketika dia berbicara dengan cara ini. Semua orang di aula akhirnya pulih setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, semuanya tersenyum dan setuju. Han Feng juga tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka memang telah mendirikan Black Alliance saat itu untuk menangani balas dendam mencari Akademi Jianan. Pembalasan dendam semacam ini secara alami juga merupakan bagian darinya. Saya telah mengirim beberapa orang untuk menanyakan keberadaan Xiao Yan dari semua tempat. Saya akan memberitahu semua orang saat saya mendapat berita. Saat itu, kita bisa bertindak dulu tanpa dia datang untuk mencari kita. Han Feng tersenyum saat berbicara, namun, kekejaman muncul dari senyumnya. Semua orang di aula menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng. Xiao Yan akhirnya menjadi duri di hati mereka. Mereka tidak akan peduli dengan reputasi buruk menindas seseorang dengan angka jika mereka bisa menyingkirkannya. Keadilan dan keadilan telah lama dibuang ke saluran pembuangan bau ketika seseorang berada di tempat seperti wilayah Black Corner. Sudut mulut Han Feng bergerak sedikit saat dia melihat bahwa semua orang tidak menyuarakan ketidaksetujuan. Senyuman yang tidak biasa muncul di matanya. Jika kita benar-benar menangkap Xiao Yan saat itu, saya harap semua orang akan menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Sebagai gantinya, saya akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan. Semua orang di aula sedikit ragu-ragu ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa Han Feng sangat mendambakan api surgawi, Xiao Yan. Meskipun api surgawi sangat langka, orang biasa mana yang berani memperbaikinya? Jika seseorang ceroboh, berubah menjadi abu oleh serangan balik adalah sesuatu yang dapat dengan mudah terjadi. Oleh karena itu, semua orang mungkin menginginkan api surgawi, tetapi tidak ada yang benar-benar berani menyentuh benda itu. Han Feng melihat semua orang menganggukkan kepala, meskipun dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dia tidak membuka mulut untuk membantahnya. Dia benar-benar sangat mendambakan api surgawi, Xiao Yan. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah metode Qi, Flame Mantra, lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan. Sebagai orang yang mempraktikkan Flame Mantra, yang tidak lengkap, Han Feng jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki metode Qi ini. Seseorang akan dapat mengendalikan banyak api surgawi, hanya dengan mempraktikkannya.
Heavenly Flame mampu membuatnya nyaris bertarung dengan elit Douzong dengan kekuatan yang berada di puncak kelas Do Huang. Jika dia memperbaiki dan menggabungkan beberapa api surgawi lagi, kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang bisa menandinginya di benua itu. Flame Mantra yang tidak lengkap mungkin telah dipelajari oleh Han Feng selama ini, tapi hanya dengan mengendalikan satu jenis, si Heart Flame, telah menyebabkan kendalinya terasa agak tegang. Jika dia menelan jenis kedua, api surgawi, kemungkinan besar akan ada kemungkinan serangan balik yang cukup tinggi. Han Feng tahu ini lebih jelas dari siapapun di dalam hatinya, oleh karena itu, dia memiliki semacam rasa posesif yang gila untuk metode Qi, Flame Mantra, yang lengkap. Selama dia bisa menemukannya di Xiaoyan, dia mungkin bisa memiliki potensi dan kualifikasi untuk melompat ke puncak benua. Tentu saja, masalah Flame Mantra terlalu penting. Karenanya, Han Feng tidak menyebutkan ini kepada orang lain. Bagaimanapun, metode Qi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis. Selama tubuh seseorang berada pada afinitas api, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Di masa depan, seseorang bisa memperbaiki dan menggabungkan api surgawi, mendapatkan kemungkinan pencapaian yang tak terbatas. Bagaimana dia dengan mudah mengungkapkan masalah besar seperti itu kepada orang lain? Orang biasa hanya tahu bahwa dia sangat tertarik pada Xiaoyan karena yang terakhir memiliki api surgawi, namun mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah metode Qi, api mantra, lengkap yang dipraktikkan Xiaoyan. Selama semua orang di aula mulai merencanakan cara menangkap Xiaoyan, Gold Silver Brothers, yang setengah tertidur dengan mata tertutup, di kedua sisi kursi pemimpin tiba-tiba membuka mata mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit selatan. Han Feng juga merasakan sesuatu saat wajah Gold Silver Brothers berubah, tatapannya beralih dari aula ke langit selatan, sejumlah besar aura kuat dengan cepat mendekat dari arah itu. Han Feng tidak asing dengan aura ini kadang-kadang datang dan mengganggu mereka selama 2 tahun ini, namun, setiap kali, wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan kembali dalam kegagalan. Semua ahli dari Black Alliance di aula melihat perubahan tiba-tiba dalam ekspresi wajah Han Feng dan Gold Silver Brothers. Mereka semua kaget, karena kurangnya kekuatan, mereka tidak memiliki kemampuan penginderaan yang tajam seperti 3 orang di depan mereka. Saudara Han, saudara emas perak, ada apa? Orang tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya. Cek, teman lama, kita ada di sini lagi. Orang tua yang mengenakan jubah emas tertawa dengan cara yang aneh saat dia berdiri dari kursinya, tersenyum, dan menjawab. Semua orang kaget saat mendengar ini, mereka segera tiba-tiba memahami karena mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang-orang tua dari Akademi Jianan ini benar-benar memiliki ketekunan yang luar biasa. Setiap kali, mereka datang dengan aura yang ganas dan setiap kali mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Alis Han Feng perlahan dirajut bersama di hadapan tawa keras di semua tempat. Dengan bantuan persepsi tertentu antara api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada aura panas yang sangat familiar yang mendekati di tengah sejumlah besar aura. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, api surgawi-nya yang menggeliat benar-benar menjadi sedikit tumpul setiap kali dia mengandalkan api hati laut untuk merasakan aura panas yang akrab itu. Situasi semacam ini seolah-olah telah bertemu dengan hal tertentu yang ditakuti. Ekspresi Han Feng perlahan menjadi serius, syok kemudian ditambahkan ke wajahnya, mampu menyebabkan bahkan si Heart Flame, yang menduduki peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking, menjadi takut. Hanya hal menakutkan apa yang tersembunyi di balik aura panas itu. Gelombang demi gelombang suara angin yang deras memotong langit di kejauhan. Sekelompok besar titik hitam kecil dengan cepat muncul sebelum akhirnya berubah menjadi banyak sosok manusia yang lewat. Angin kencang yang tercipta dari kecepatan tinggi menyebabkan banyak jurang seperti bekas luka muncul di lautan pepohonan di pegunungan di bawah. Selain itu, aura yang dipancarkan dari sejumlah besar ahli menyebabkan semua magical beast dalam pegunungan ini merintih pelan ketakutan. Bahkan beberapa dari magical beast peringkat tinggi yang kuat tidak berani terlalu aktif saat ini, karena memiliki kecerdasan yang lemah. Mereka jelas tahu bahwa aura sebesar itu cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Kami akan mencapai markas besar, Aliansi Hitam, Kota Feng.
semuanya, hati-hati. Suara orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang saat mereka terbang melintasi langit. Hati-hati, kota Feng saat ini adalah kota di mana Aliansi Hitam memiliki pertahanan yang paling ketat. Kami telah bertukar pukulan dengan mereka cukup sering selama 2 tahun ini. Tatapan Xiaoyan melihat ke arah tepi pegunungan saat sosok manusia segera melintas di sampingnya. Sosok Suqian muncul sebelum mengingatkan yang pertama. Iya, memang ada cukup banyak orang kuat di dalam kota. Saya dapat merasakan bahwa aura ini tampaknya cukup familiar. Sepertinya, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu. Xiaoyan mengangguk sedikit, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan jumlah ahli di dalam kota lebih jelas daripada Suqian. Suqian tidak terlalu terkejut dengan kemampuan Xiaoyan ini, dia menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Awalnya faksi-faksi yang tersebar ini memang bukan tandingan Akademi Jianan, namun, setelah pembentukan Black Lions selama 2 tahun ini, kami tidak mendapatkan sedikit keuntungan. Black Lions begitu kuat. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya saat dia bertanya dengan suara lembut. Ada banyak sesepuh di Akademi Jianan, tapi kebanyakan dari mereka adalah kekuatan Douwang. Di sisi lain, beberapa pemimpin faksi di Black Lions adalah elit Douwang. Untung kami memiliki keunggulan numerik, hanya karena ini kami nyaris tidak menstabilkan situasi. Suqian tersenyum pahit dan melanjutkan, aku mungkin memiliki kekuatan Douzong. Tapi 2 orang tua emas perak yang tidak akan mati itu bisa menundaku dengan bergandengan tangan. Jika kita ingin rata-rata kekuatan bertarung lainnya, kedua belah pihak bisa menjaga keseimbangan, namun, dalam setiap konflik, Han Feng akan mengandalkan kekuatan api surgawi untuk dengan cepat mengalahkan para ahli akademi dalam dan bergandengan tangan dengan saudara-saudara emas perak untuk menyerangku. Anda juga harus tahu bahwa orang itu mungkin hanya puncak Douwang tetapi, si Heart Flame, adalah sesuatu yang harus saya tangani dengan hati-hati, bahkan saya tidak berdaya jika mereka melawan 3 lawan 1. Meskipun kekuatan akademi dalam telah berkembang cukup banyak, itu jauh lebih kecil daripada perluasan para ahli di Aliansi Hitam. Anda juga seorang alkemis, saya pikir Anda harus tahu kemampuan mengumpulkan alkemis tingkat 6, manakah dari ahli dari daerah sudut hitam, yang tidak menginginkan pil obat dari tangan Kaisar Pengobatan Han Feng. Xiaoyan mengangguk sedikit, tidak disangka Han Feng masih memiliki taktik ini. Dalam 2 tahun yang singkat, dia bisa mengandalkan kemampuan pengumpulannya untuk menciptakan faksi yang bisa bersaing dengan akademi tua seperti Akademi Jianan. Meskipun Akademi Jianan pasti memiliki cukup banyak orang yang benar-benar kuat yang tersembunyi di dalamnya, orang-orang ini adalah orang tua yang keras kepala yang tidak akan muncul kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Mereka tidak muncul bahkan ketika Akademi Jianan mengalami serangan hebat saat itu, bahkan tidak perlu menyebutkan konflik semacam ini kepada mereka, konflik yang mereka anggap tidak terlalu besar. Serahkan Han Feng padaku, tetua pertama, seharusnya tidak menjadi masalah menangani Gold Silver Brothers, kan? Xiaoyan tersenyum saat dia bertanya. Meskipun kedua orang tua ini dapat mengandalkan kolaborasi kembar mereka yang luar biasa untuk bertarung sementara denganku, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan begitu semuanya berlarut-larut. Kesenjangan antara Douzong dan Douwang bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diselesaikan. Suqian akhirnya menghela nafas lega saat dia dengan percaya diri berbicara saat mendengar janji Xiaoyan. Itu bagus, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, tatapannya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berbicara dengan lembut, tetua pertama, bisakah kamu menyerahkan Han Feng kepadaku jika kita berhasil menang dalam pertempuran ini dan menangkapnya? Suqian terkejut saat mendengar ini, tatapannya tampak memiliki makna yang lebih dalam saat dia melihat Xiaoyan. Dia berkata, apakah kamu mengejar si Heart Flame di tubuhnya? Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen. Si Heart Flame memang merupakan Heavenly Flame yang sangat berharga, namun, menurut apa yang aku tahu, tampaknya alkemis paling bisa mengendalikan satu jenis api surgawi. Anda tiba-tiba sekarang mengontrol 2 jenis dan bahkan dapat terus mengontrol jenis ketiga. Suqian tersenyum, nada suaranya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tangan Xiaoyan terkepal tanpa ada yang memperhatikan di bawah lengan bajunya.
Dia tersenyum tipis, seseorang harus menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan. Penatua pertama hanya tahu bahwa saya memiliki dua jenis, api surgawi, tetapi tidak tahu persis jenis siksaan dan rasa sakit yang saya alami di magma bawah tanah. Jika bukan karena keberuntungan, sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari bawah tanah, juga tidak memiliki kualifikasi untuk memikirkan apa yang terlalu berbahaya. Mungkin mencoba untuk mengontrol Heart Sea Flame dapat menyebabkan saya mengalami penderitaan hidup dan mati, namun, selalu ada peluang dalam segala hal. Apa yang saya kejar mungkin adalah peluang sukses terendah. Ini karena saya tahu bahwa begitu saya berhasil, saya akan dapat memperoleh kekuatan yang cukup. Hanya dengan itu, jika saya gagal, digigit oleh api surgawi, terlalu umum. Anda mencoba mempertaruhkan hidup Anda lagi. Sukian terkejut sesaat sebelum menghela nafas. Dia berkata, dengan bakat Anda pasti akan memiliki pencapaian yang signifikan jika Anda berlatih secara normal. Target saya tidak disebut pencapaian signifikan. Xiao Yan tertawa pelan. Ambisi yang terkandung dalam senyuman itu adalah sesuatu yang bahkan membungkam rubah tua seperti Sukian. Hanya pada saat ini dia mendapatkan sedikit pemahaman bahwa dia sepertinya telah meremehkan anak kecil yang telah berulang kali menunjukkan keajaiban ini. Baik, jika kita muncul sebagai pemenang kali ini dan berhasil menangkap Han Feng, aku akan menyerahkannya kepadamu. Sukian terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangguk, tangannya menepuk pundak Xiao Yan, dan menggunakan suara yang tidak bisa didengar siapapun untuk berbicara dengannya dengan lembut. Selain itu, jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat menyapa Yao Zunze untukku. Saat itu, dia berteman dengan kepala sekolah, Zunze, sikap hormat untuk menyapa Dou Zun. Sayap api hijau giok yang mengepak di punggung Xiao Yan berhenti, matanya juga sedikit menyusut saat dia menoleh untuk melihat wajah Sukian yang tersenyum. Kamu bagaimana kamu merasakannya? Anak kecil, jangan meremehkan penglihatan seorang elit Douzong. Apalagi, saya pernah bertemu Yao Zunze di masa lalu, namun, saya belum mencapai posisi ini saat itu. Sukian tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata, tenang, saya tidak akan membocorkan masalah ini, namun, dari tampang dendammu dengan Han Feng, aku mungkin bisa menebak bahwa masalah kematian Yao Zunze saat itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks. Dia diam-diam mengangguk dan hatinya tiba-tiba benar-benar rileks. Saat ini dia sudah bukan lagi Douling kecil dari 2 tahun lalu, mengingat kekuatannya saat ini, bahkan Sukian, yang ada di depannya, mungkin tidak bisa membunuhnya jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan bahwa dia dapat melindungi guru meskipun berita tentang Yao Lao bocor. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya saat dia memikirkan semua yang telah terjadi di masa lalu. Selama bertahun-tahun, pemuda yang membutuhkan perlindungan Yao Lao saat itu tanpa sadar telah berubah menjadi orang yang benar-benar kuat. Xiao Yan saat ini akhirnya bisa meninggalkan perlindungan sayap Yao Lao dan melayang di langit. Kalau begitu, terima kasih tetua pertama karena menjaga rahasianya. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Sukian. Dia segera menoleh dan menatap ke ujung jauh dari pandangannya. Pegunungan hijau subur yang pernah ada perlahan-lahan menghilang, aura yang agak familiar di kejauhan bahkan lebih jelas. Kita sudah sampai. Sukian mengangkat matanya, kilatan dingin berkedip di matanya saat suara dinginnya tiba-tiba bergema di samping telinga semua orang. Semuanya, hari ini akan menentukan apakah kita bisa membasuh penghinaan dari serangan diam-diam yang dilancarkan bajingan ini di akademi dalam waktu itu. Iya Pak, banyak tangisan terdengar dari langit berbarengan. Tiba-tiba, aura yang kuat muncul dengan tiba-tiba. Di bawah peningkatan aura kuat dari formasi besar seperti itu, bahkan awan di langit terguncang sampai berubah menjadi bintik putih terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh langit. Siu. Petik 2. Banyak sosok hitam terbang melintasi langit yang jauh seperti meteorit saat aura besar melonjak. Setelah itu, mereka bergegas menuju kota yang memiliki reputasi cukup hebat bahkan di wilayah sudut hitam. Aura besar yang dilepaskan oleh banyak orang kuat dari akademi dalam ini tidak disembunyikan sama sekali. Oleh karena itu, tekanan aura itu telah menutupi keseluruhan kota Feng bahkan sebelum mereka tiba. Dalam sekejap, kota yang semula berisik itu pada dasarnya turun ke dalam keheningan dalam sekejap.
banyak tatapan kaget mengarah ke arah asal aura itu. Dari mana asal pencuri? Anda berani menyerang kota Feng kami? Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari rumah pribadi di tengah kota tidak lama setelah aura menutupi kota Feng. Akhirnya, mereka tersebar dan tetap melayang di udara. Orang di depan mengenakan jubah alkemis, tawa dinginnya seperti guntur yang mulai menyebar dengan ledakan setelah dicampur dengan dokinya. Kota segera mulai mendidih saat mereka melihat banyak sosok manusia muncul di langit. Sebagai pemilik kota Feng, reputasi Han Feng tidak tertandingi oleh siapapun di tempat ini. Tentu saja, orang-orang di wilayah sudut hitam hanya percaya pada yang kuat. Han Feng secara alami memiliki kekuatannya sendiri untuk memiliki reputasi seperti itu di tempat ini. Jika seseorang yang lebih kuat muncul, reputasinya ini kemungkinan akan turun secara tiba-tiba. Han Feng, saat itu, kamu menyerang akademi dalam kami. Hari ini, kami akan menyelesaikan semua dendam kami sepenuhnya. Suara Han Feng baru saja terdengar ketika suara agung tua berguling dari jauh. Segera, banyak sosok muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Siu, siu, siu. Petik 2. Sosok manusia melintas dan tiba di langit sebelum akhirnya berdiri di udara kosong di luar kota Feng. Tekanan yang sangat besar menyebar dan menelan seluruh tempat. Han Feng menyempitkan pandangannya dan perlahan-lahan menyapu banyak ahli dari akademi dalam. Sesaat kemudian, akhirnya tiba-tiba berhenti. Tempat di mana matanya berhenti karena terkejut adalah pemilik aura panas yang bahkan ditakuti oleh si Heart Flame. Sungguh tak terduga, sebenarnya kamu, Xiao Yan. Wajah Han Feng berkedut sedikit saat suaranya yang gelap dan serius perlahan bergema di langit. Seluruh kota sekali lagi mendidih dengan nama ini yang pada dasarnya diketahui semua orang di dalam kota sudut hitam. Ekspresi Han Feng gelap dan serius saat dia memelototi pemuda berjubah hitam di langit di luar kota Feng. Hatinya tanpa sadar kewalahan, dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang menyebabkan si Heart Flame menjadi takut sebenarnya adalah orang ini. Sementara hatinya berputar, Han Feng juga merasa ragu, meskipun Xiao Yan mengendalikan api inti teratai hijau, peringkat api ini pada peringkat api surgawi, berada di belakang api hati laut. Bagaimana itu bisa menyebabkan si Heart Flame menjadi takut? Situasi seperti itu tidak terjadi 2 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi pada bocah ini selama 2 tahun terakhir ini? Mata Han Feng berkedip-kedip tanpa henti, dia samar-samar bisa menebak bahwa perubahan seperti itu pasti sangat terkait dengan hilangnya Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini. Aku tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi sungguh tidak terduga bahwa kamu menjadi semakin mengesankan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia menatap Han Feng di langit sebelum dia tersenyum dan berkata, kamu beruntung untuk menjaga hidupmu saat itu. Aku ingin tahu apakah kamu akan beruntung hari ini. Han Feng tersenyum dengan amarah yang ekstrim di hadapan kata-kata Xiao Yan yang jelas-jelas menyinggung perasaan. Dia berkata, dasar anak nakal yang sombong, saat itu, Anda berani bersaing dengan saya karena Anda meminjam kekuatan. Untuk apa sombong? Orang tua yang tidak akan mati itu seharusnya ada di dalam tubuhmu kan? Dengan persepsi Han Feng yang sebanding dengan elit Douzong, dia secara alami merasakan sesuatu ketika Xiao Yan meminjam kekuatan Yao Lao saat itu, namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia terdesak waktu. Setelah menenangkan diri selama 2 tahun ini, lonjakan tiba-tiba kekuatan Xiao Yan, dan kekuatan spiritual yang agak akrab dengan cepat memberi Han Feng jawabannya. Hari ini, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membantu membersihkan rumah bagi guru. Xiao Yan tersenyum saat menjawab, ada kepekatan dalam senyumannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak tersembunyi. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat, Junior. Han Feng tertawa dingin. Xiao Yan masih hidup saat ini. Dalam hal ini, Han Feng tahu bahwa dia mungkin tidak bisa lagi menyembunyikan alasan kematian Yao Lao, oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun ketika dia berbicara. Apalagi, dia bahkan merencanakan sesuatu yang bahkan lebih ganas jauh di dalam hatinya. Yao Lao mungkin telah mati, tetapi bentuk spiritual tetap ada. Organisasi yang mengerikan dan misterius itu memiliki minat yang sangat besar untuk jenis tubuh spiritual yang kuat ini. Selama dia menyebarkan berita ini, organisasi misterius itu secara alami akan pergi dan mencarinya. Saat itu, Xiao Yan akan turun ke situasi di mana hidupnya terus-menerus dikejar.
Han Feng memang memiliki beberapa hubungan dengan organisasi misterius yang mengkhususkan diri dalam penangkapan tubuh spiritual di benua itu. Pembunuhannya terhadap Yao Lao saat itu hanya berhasil karena partisipasi mereka, jika tidak akan mungkin baginya untuk berhasil sendirian mengingat kekuatan puncak Yao Lao saat itu bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menyerang Yao Lao saat dia sedang lengah. Dou Zun, bagaimana mungkin yang disebut elit kelas legendaris ini hanya nama kosong? Alamat yang dilontarkan Han Feng dari mulutnya juga menyebabkan para ahli di kedua sisi langit sedikit terkejut. Butuh waktu lama kemudian sebelum tatapan aneh mereka menyapu keduanya, guru Han Feng saat itu adalah Yao Zunze, Yao Chen, yang terkenal di seluruh benua saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, masih banyak orang yang dengan kuat mengingat nama yang memiliki ketenaran tanpa batas ini. Dari bentuk alamat yang digunakan Han Feng, sepertinya Xiao Yan ini sebenarnya adalah murid Yao Zunze. Namun, bukankah dikabarkan bahwa Yao Zunze telah meninggal? Bagaimana mungkin dia masih memiliki murid lain? Terlebih lagi, kedua murid ini tidak hanya tidak memiliki hubungan seperti saudara dengan guru yang sama, tetapi sebagai musuh yang menginginkan hidup satu sama lain. Kelompok pertanyaan tanpa jawaban memenuhi pikiran orang, menyebabkan kepala mereka dipenuhi kabut. Apapun masalahnya, bentuk alamat oleh Han Feng ini samar-samar menyebabkan status Xiao Yan tiba-tiba meningkat pesat. Murid Yao Zunze, jika status ini menyebar, kemungkinan itu akan menyebabkan namanya melambung. Lagi pula, sebagai Grandmaster Alkemis, pencapaian Yao Lao dalam hal alkimia adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui banyak orang bahkan sampai hari ini. Penatua pertama Suqian, bolehkah saya bertanya apa motif Anda memimpin sekelompok besar ahli ke kota Feng hari ini? Tatapan Han Feng beralih dari Xiao Yan ke Suqian di samping dan bertanya sambil tersenyum. Kita semua mengetahuinya dengan sangat baik, jadi mengapa ada kebutuhan untuk mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Suqian tersenyum dingin, dan tidak memberi Han Feng wajah apapun ketika dia berbicara. Saat itu, kamu memimpin orang untuk melancarkan serangan diam-diam ke akademi dalamku. Anda memberitahu saya jika saya harus membalas dendam untuk itu. Elder pertama, kata-katamu terlalu berat. Api surgawi, lahir dari alam, setiap orang berhak mendapatkannya. Metode penyegelan di akademi dalam tidak disarankan. Saya hanya berharap untuk membiarkannya lolos dari kehidupan yang terkendali itu. Apa yang salah dengan itu? Han Feng tersenyum, kata-katanya bermartabat seolah-olah diisi dengan kebenaran. Namun, tidak ada yang hadir adalah orang bodoh. Bahkan penduduk kota di kota Feng tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini. Kata kebenaran tidak ada di wilayah sudut hitam, hanya manfaat bagi diri sendiri yang akan berkuasa. Suqian melirik Han Feng dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak akan berdebat denganmu, hanya ada satu masalah yang saya kejar dengan datang hari ini. Apa itu? Hancurkan Black Lions. Suqian berbicara dengan tenang, saat ini, Black Lions pada dasarnya adalah aliansi terkuat di Black Corner Region. Selain itu, aliansi ini sering memandang Akademi Jianan dengan kebencian. Selama 2 tahun ini, aliansi hitam telah menjadi duri di hati Suqian. Jika tidak diambil, duri ini akan membuatnya merasa tidak nyaman saat tidur dan makan. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik saat dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sejak kapan penatua pertama menjadi begitu kekanak-kanakan? Apakah Akademi Jianan Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya membubarkan Black Lions? Anda dapat mencoba. Suqian tanpa ekspresi, dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat kakinya perlahan melangkah maju. Segera, aura menakutkan dari seorang elit Douzong melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti awan tebal, itu menutupi semua ahli di wilayah sudut hitam. Suqian telah mengumpulkan sekelompok besar ahli ke tempat ini karena dia ingin sepenuhnya mengangkat tumor yang dikenal sebagai aliansi hitam dan menghapus penghinaan sebelumnya. Oleh karena itu, kata apapun hanyalah awal yang tidak berguna, hasil akhirnya akan tetap menjadi pertarungan yang akan menentukan pemenangnya. Cek, penatua Suqian benar-benar mengesankan. Apakah Anda tidak menderita banyak kerugian selama 2 tahun terakhir ini? Namun Anda tetap dengan keras kepala datang dan mencari lebih banyak kepahitan. Tawa aneh tiba-tiba terdengar, sosok emas dan sosok perak bergegas keluar dari sisi langit mereka dengan cara seperti kilat, dan segera berdiri menghadap Suqian dari kejauhan.
Dua aura kuat terjalin satu sama lain sebelum menggumpal bersama dan menerobos awan, benar-benar menekan aura tekanan Suqian. Selain yang disebut emas perak bersaudara, tidak ada orang lain di wilayah sudut hitam ini yang bisa bersaing dengan Suqian. Karena penatua pertama Suqian dengan keras kepala ingin mencari masalah dengan aliansi hitam, Anda seharusnya tidak menyalahkan kami karena tidak memberi Anda wajah. Han Feng tertawa dingin, tatapannya segera beralih ke Xiao Yan dan tertawa dengan kejam. Namun, karena kamu telah memberiku hadiah seperti itu, aku tidak akan membiarkan Akademi Jianan tampak terlalu menyedihkan. Semua anggota Black Lions dengarkan. Mata Han Feng tiba-tiba menjadi keras saat dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Sebagai aliansi terkuat di wilayah sudut hitam, sepertinya tidak ada yang mau bergabung dengan kita jika kita membiarkan orang-orang ini menginjak kita. Hadapi hari ini, oleh karena itu, tunjukkan pada semua orang kemampuan Anda yang sebenarnya, dan biarkan orang-orang tua yang hanya tahu cara mengajar siswa ini memahami bahwa aliansi hitam kami bukanlah tempat yang lembut yang dapat mereka jepit sesuka mereka. Iya Pak, berbagai kepala daerah sudut hitam yang menjadi agak tidak sabar menanggapi serempak saat suara Han Feng terdengar. Segera, banyak aura kuat melonjak. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman buas saat mereka melihat barisan Akademi Jianan di luar kota. Selama konflik dalam 2 tahun ini, Akademi Jianan akan kembali dengan putus asa setiap kali mereka datang untuk mencari masalah. Oleh karena itu, mereka tidak lagi takut pada Akademi Jianan seperti dulu. Semuanya, orang-orang ini melancarkan serangan diam-diam ke Akademi dalam saat itu dan hampir menghancurkan Akademi dalam kita. Kami pasti harus membalas dendam. Hari ini akan menjadi waktu di mana kita sepenuhnya mengakhiri dendam ini. Pertaruhkan hidup Anda untuk berjuang jika Anda tidak ingin kembali dengan cara yang menyedihkan. Tangisan Suqian agak berat saat ini, ada benang di matanya. Pertarungan dengan Black Lions selama 2 tahun ini adalah saat-saat paling menyedihkan sepanjang hidupnya. Sekarang dia mendapat bantuan dari orang yang kuat seperti Xiao Yan, tidak lagi dibuat-buat untuk menghapus penghinaan ini. Wajah para ahli dari Akademi dalam langsung memerah saat mereka mendengar teriakan Suqian. Perasaan putus asa yang mereka rasakan di hati mereka tidak lebih lemah dari apa yang dirasakan Suqian. Meskipun ada banyak tindakan berulang kecil dalam wilayah sudut hitam, tidak ada yang berani memprovokasi Akademi Jianan dengan cara ini. Namun, setelah mereka menderita kerugian selama 2 tahun ini, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini menjadi lebih sombong. Sekarang, mereka sebenarnya tidak memandang Akademi dalam dengan serius. Ini benar-benar penghinaan bagi mereka yang berasal dari Akademi dalam. Banyak aura kuat menyebar, meskipun aura individu para ahli dari Akademi dalam lebih lemah daripada aliansi hitam, jumlahnya lebih besar, makanya, kedua belah pihak serupa dalam hal pertarungan antar aura. Xiao Yan, aku akan menyerahkan Han Feng padamu. Dia adalah sosok yang sangat kritis, begitu dia berhasil menyingkirkan Anda, kemungkinan besar dia bisa memengaruhi kemenangan atau kekalahan pertarungan. Oleh karena itu, Anda harus menundanya sampai saya mengalahkan Gold Silver Brothers. Suqian menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan serius. Oleh karena itu, kepentinganmu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Meskipun aku tidak akan membual dan memberitahumu bahwa aku akan membunuhnya, paling tidak, dia tidak akan punya waktu untuk ikut campur di tempat lain. Saya bisa menjamin Anda dalam hal ini. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berbicara. Itu bagus. Apakah Akademi dalam kita akan sekali lagi mundur dengan menyedihkan dalam pertempuran hari ini? Semuanya terserah Anda. Suqian menghela nafas lega, dia jelas mengerti bahwa mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu jika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan mengunci pandangannya ke Han Feng di langit kota, mulutnya bergerak sedikit dan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua ditransmisikan dengan cara yang sangat lembut dan lemah. Aku akan mengambil api surgawi di dalam tubuhmu. Alis Han Feng bergetar sedikit, kekejaman melintas di matanya, dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari jauh sebelum mengepalkannya dengan tiba-tiba. Junior, apapun yang terjadi, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini.
Senyuman buas terkandung di sudut mulut Han Feng, dia segera memiringkan kepalanya dan suara samar bergema di langit, itu benar-benar menyebabkan atmosfer yang ditarik pedang meletus. Membunuh mereka, jangan menunjukkan belas kasihan.